Bayangkan ini, Anda baru selesai sholat subuh, Anda duduk sebentar lalu dengan yakin membaca satu zikir sederhana hanya 41 kali. Malam itu malaikat bergerak, uang datang seakan diantar, hutang puluhan juta yang menumpuk tiba-tiba lunas dalam sekejap. Hidup Anda berubah total, dipenuhi kelimpahan tak terduga. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah amalan ijazah ulama besar yang sudah terbukti. Malam ini, mari kita bongkar rahasia di balik zikir subuh yang mampu menggetarkan langit dan menarik rezeki gaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat, bayangkan habis sholat subuh, Anda duduk sebentar lalu membaca satu zikir sederhana sebanyak 41 kali. Tiba-tiba Allah kirimkan rizki yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Uang datang seakan diantar malaikat. Hutang yang menumpuk bisa lunas dalam sekejap dan hidup berubah penuh kelimpahan. Amalan ini bukan cerita kosong, tapi ijazah ulama besar yang sudah diamalkan banyak orang dan terbukti mustajab. Apa sebenarnya zikir itu dan bagaimana cara mengamalkannya? Mari kita bahas bersama dengan hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Sahabatku, jika kamu menemukan video ini, percayalah, itu bukan kebetulan, itu adalah petunjuk kasih sayang Allah. Tanda bahwa Allah sedang mengetuk hatimu agar lebih dekat kepadanya. Mungkin inilah waktu yang sudah Allah pilih untuk membuka jalan pertolongan yang selama ini kamu nantikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tebarkan cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Silakan tuliskan sholawat kebaikan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap huruf sholawat yang kamu tulis akan kembali padamu sebagai cahaya dan keberkahan insya Allah. Dan jangan lupa tuliskan juga hajat dan doamu di kolom komentar. Sebutkan apa yang sedang kamu perjuangkan. Hutang yang ingin dilunasi, rizki yang kamu harapkan, atau ketenangan yang kamu dambakan. Biarkan seluruh saudaramu di channel amalan ini mengaminkan bersama-sama. Karena doa yang diaminkan oleh banyak hati, insya Allah akan lebih cepat naik menembus langit. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut membahas rahasia besar di balik zikir subuh ini, saya mohon klik tombol like sebagai tanda cinta pada ilmu yang membawa keberkahan, dan subscribe channel ini agar setiap kali kami merenungi ilmu, amalan dan renungan dari para ulama, kamu menjadi orang pertama yang menerimanya. Karena siapa tahu satu video bisa menjadi wasilah perubahan hidupmu selamanya. Ingat sahabatku, setiap klik yang kamu lakukan bukan sekedar angka di layar, tapi amal jariah digital yang bisa menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Bayangkan, setiap orang yang mendapatkan manfaat dari video ini, pahala kebaikan akan terus mengalir untukmu tanpa putus. Subhanallah. Betapa indahnya rahmat Allah. Dan kini mari kita buka hati kita lebar-lebar. Kita akan melangkah ke pembahasan yang sangat istimewa tentang zikir agung setelah sholat subuh yang mampu menggetarkan langit, menarik rizki gaib, dan menghadirkan pertolongan Allah di saat manusia sudah menyerah. Zikir ini bukan sihir, bukan pula cerita mistik. Ini adalah rahasia energi spiritual yang diajarkan oleh para ulama besar, didasarkan pada keyakinan bahwa setiap nama Allah memiliki getaran cahaya yang mampu menembus alam tak kasat mata. Dan ketika engkau membacanya dengan hati yang pasrah, lidah yang ikhlas, dan jiwa yang berserah, malaikat-malaikat akan bergerak membawa rezeki yang telah Allah tuliskan untukmu dari arah yang bahkan tak pernah kamu duga.
Sahabat yang dirahmati Allah, pejamkan sejenak matamu, rasakan tenangnya udara pagi setelah subuh, hembusan angin yang lembut menyentuh kulitmu, dan dengarkan detak jantungmu yang bersikir, diam-diam menyebut nama Allah. Itulah saat dimana pintu langit masih terbuka lebar. Doa belum terhalang, dan Allah menunggu siapa di antara hamba yang memohon dengan tulus agar dia dikabulkan permintaannya. Maka tetaplah di sini, karena sebentar lagi kita akan mengungkap rahasia besar dari amalan yang sudah diamalkan ribuan orang dan menjadi sebab turunnya rizki yang tidak disangka-sangka. Bersiaplah, karena mungkin inilah pagi terindah yang akan mengubah hidupmu selamanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tahukah engkau ada satu waktu di mana seluruh alam seolah berhenti? Rasakan sejenak, angin terasa lembut, udara begitu jernih, dan hati manusia masih polos dari hiruk pikuk dunia. Itulah waktu setelah sholat subuh, waktu yang disucikan, waktu di mana pintu langit benar-benar terbuka lebar. Pada saat inilah setiap doa, setiap zikir, dan setiap bisikan hati terdengar lebih jelas di hadapan Allah. Para malaikat yang baru saja turun dari langit malah masih berada di bumi, mencatat takdir rizki, menulis siapa saja yang akan menerima keberkahan hari itu. Banyak orang tidak menyadari bahwa detik-detik setelah sholat subuh bukan sekedar momen untuk menyeruput kopi atau memeriksa ponsel, tapi pintu emas menuju perubahan hidup. Di waktu inilah energi spiritual sedang memuncak. Setiap kalimat zikir yang terucap menjadi cahaya yang naik, menembus lapisan langit, seolah menulis namamu di daftar orang yang dilimpahi berkah hari itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh untuk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, maka ia mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis ini bukan sekedar janji pahala, tapi isyarat bahwa waktu subuh adalah ruang terbuka antara kami dan langit, di mana setiap bisikan bisa langsung terdengar di sisi Allah. Bayangkan sahabat, ketika orang lain terburu-buru mengejar dunia, engkau justru duduk tenang, menundukkan kepala, menyebut nama Allah berulang-ulang sebanyak 41 kali dengan hati penuh keyakinan. Itulah saat malaikat mengelilingi, menulis doamu dan berkata, "Ya Rob, hamba ini memohon dengan tulus, kabulkanlah harapannya." Bukan kebetulan jika para ulama menyebut waktu setelah subuh sebagai saat paling cepat dikabulkan doa, karena di waktu itu dunia baru saja disinari cahaya pertama dan rahmat Allah turun tanpa batas. Inilah dasar spiritual mengapa zikir 41 kali setelah sholat subuh memiliki kekuatan luar biasa. Bukan sihir, bukan ritual ajaib, tapi resonansi, keikhlasan, dan waktu yang diberkahi. Zikir ini, sahabat, bukan amalan karangan orang modern atau dongeng maya. Ia adalah ijazah warisan para ulama besar. Salah satunya adalah Syekh Abdul Hanan Maksum, seorang wali yang dikenal dalam kitab Sulamul Fatuhat. Dalam kitab itu, zikir ini disebut sebagai zikir penarik rizki gaib. Sebuah bacaan pendek tapi berisi rahasia kekuatan spiritual yang sangat dalam. Banyak murid beliau yang telah mengamalkannya, dan keajaiban datang bukan karena bacaan itu semata, melainkan karena adab, niat, dan keyakinan di baliknya. Ulama-ulama terdahulu memahami bahwa kalimat zikir bukan mantra, tapi jembatan menuju kasih sayang Allah. Zikir ini dibaca sebanyak 41 kali setelah sholat subuh, di saat langit masih biru muda dan udara masih diselimuti dingin. Dalam setiap ucapannya, seorang hamba menanamkan rasa syukur, menanamkan rasa pasrah total kepada Allah. Percayalah bahwa apapun yang ia butuhkan akan dicukupkan. Bahkan sebelum diminta, sebagian orang mungkin bertanya,
Apakah benar zikir ini bisa mendatangkan uang gaib? Dan para ulama menjawab dengan lembut, bukan uang yang jatuh dari langit, tapi rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga. Begitulah makna sesungguhnya dari rezeki gaib. Bukan keajaiban mistis, tapi pertolongan Allah yang muncul melalui sebab-sebab yang tidak terpikirkan manusia. Terkadang seseorang yang hidupnya penuh kesempitan, setiap hari dihimpit tagihan, tiba-tiba dipanggil atasan dan diberi bonus besar karena kerja kerasnya selama ini. Atau seorang ibu rumah tangga yang berjualan kecil-kecilan, tiba-tiba dagangannya laris luar biasa, padahal biasanya sepi. Atau seorang anak muda yang sudah lama mencari kerja, tiba-tiba mendapat panggilan dari perusahaan yang bahkan tak pernah ia daftar. Itulah cara Allah bekerja lembut, senyap tapi penuh kejutan. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mengirimkan rezeki kepada hambanya. Kadang lewat tangan manusia, kadang lewat peristiwa, bahkan lewat ide yang muncul tiba-tiba di kepala. Maka ketika seorang berkata, uang gaib datang, yang sebenarnya datang adalah pertolongan nyata dari Allah yang sebelumnya tersembunyi. Ia datang melalui sebab yang kelihatan biasa, tapi sesungguhnya itu bentuk kasih sayang Allah yang bekerja di balik layar. Subhanallah, betapa lembutnya Allah mengatur kehidupan hamba. Tidak semua yang harus ajaib di mata manusia, karena kadang keajaiban itu sederhana. Hati yang tenang, masalah yang terselesaikan, atau rizki yang datang saat paling dibutuhkan. Zikir setelah sholat subuh sebanyak 41 kali ini menjadi tanda ikatan cinta antara hamba dan Robnya. Karena saat engkau mengucapkannya, engkau tidak hanya meminta, tapi juga menyatakan cinta, pengakuan, dan rasa butuh kepada Allah. Dan siapa yang tulus mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya lebih dari yang ia duga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa khawatir dengan masa depan, tapi zikir ini mengajarkan satu hal penting. Rizki itu bukan sekedar hasil kerja keras, tapi juga hasil dari kehadiran hati yang selalu mengingat Allah. Orang yang rajin berzikir bukan berarti berhenti berusaha, tapi ia menyerahkan hasilnya kepada Sang Maha Pemberi. Dan saat itu terjadi, semua jalan hidupnya terasa ringan. Bahkan keajaiban bisa datang di waktu yang paling tidak disangka. Sahabat, tak ada yang lebih menggetarkan hati daripada melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan seorang yang sederhana namun tulus. Di sebuah pinggiran kota di Jawa Barat, hiduplah seorang bapak muda bernama Pak Bambang. Ia adalah penjual buah musiman. Setiap malam ia begadang mengangkut buah dari pasar induk dengan mobil pickup sewaan yang kecil. Masalahnya modalnya tipis, buahnya sering busuk di jalan dan hutang sewa mobilnya selalu menumpuk. Ia pernah berbagi cerita, "Saya sudah putus asa, setiap subuh rasanya ingin menangis. Saya kerja 24 jam sehari, tapi uang hanya menumpang lewat. Saya takut anak istri, saya tidak bisa makan." Suatu pagi setelah menunaikan sholat subuh di sebuah masjid dekat pasar, Pak Bambang duduk termenung. Kebetulan seorang ustadz kampung yang dikenal alim menghampirinya. Dengan lembut, ustadz itu berkata, "Bambang, rizki itu bukan hanya hasil angkat keranjangmu, tapi hasil hati yang berserah. Ada kunci yang Allah letakkan di waktu subuh. Jangan lewatkan." Ustadz itu pun mengajarkan amalan yang sama, membaca surat Al-Fatihah 41 kali, lalu melanjutkan dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7.000 kali. Dalam satu duduk, tanpa berbicara, tanpa berpindah, hanya penuh tawakal.
Kemudian keajaiban itu datang perlahan setelah 2 bulan istiqomah. Tiba-tiba seorang kenalan lama yang ia tolong dahulu datang memberikan pinjaman tanpa bunga yang cukup besar untuk membeli 1 truk bekas. Tak lama setelah itu, jalur pengiriman buahnya yang sering rusak tiba-tiba diperbaiki oleh dinas setempat, membuat buahnya sampai lebih segar dan laris manis. Subhanallah. Dari penjual buah musiman dengan 1 pickup sewaan, Pak Bambang kini menjadi juragan buah yang sukses. Bahkan memiliki armada lebih dari truk besar untuk mendistribusikan buahnya ke berbagai kota. Ia selalu berkata, "Saya tidak pandai berbisnis, saya hanya pandai yakin pada janji Allah." Semua ini adalah jawaban dari zikir subuh yang saya amalkan dengan air mata. Sahabat, kisah Pak Bambang adalah cerminan bagi kita. Allah tidak tidur selama engkau mau duduk sebentar setelah sholat subuh, menyebut namanya dengan penuh rasa butuh. Maka langit akan bergerak untuk menolongmu, sebagaimana Allah menolong Pak Bambang. Amalan yang diwariskan ulama besar ini memiliki keafiah atau tata cara yang sangat jelas dan penuh hikmah. Setiap langkahnya bukan tanpa makna, melainkan disusun agar hati, lisan, dan jiwa bersatu dalam kesadaran ilahiyah. Berikut tata cara yang diajarkan oleh guru rohani ijazah. Sempurna, niat tulus karena Allah, jangan terburu-buru. Setelah salam, duduklah dengan tenang, jangan langsung beranjak atau memikirkan dunia. Saat itu malaikat masih berada di sisi kanan dan kirimu, menunggu apa yang akan engkau ucapkan. Pertama kali setelah menunaikan sholat. 2. Duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat tanpa berpindah tempat. Karena tempat sholatmu menjadi saksi. Bila engkau berpindah, maka getaran spiritual dari zikir itu akan terputus. Tetaplah di sana, dia merasakan kehadiran Allah dalam hatimu. Baca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan bismillah di setiap awal bacaan. Surat Al-Fatihah disebut sebagai umul kitab, induk dari seluruh doa. Ia bukan sekedar bacaan, tapi pintu segala kebaikan dan pembuka segala keberkahan. Ketika engkau membaca 41 kali dengan bismillah, setiap hurufnya menjadi cahaya yang membuka lapisan rizki yang tertutup. Lanjutkan dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7.000 kali. Artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini adalah simbol tawakal total. Saat engkau mengulanginya ribuan kali, bukan hanya lidahmu yang bergerak, tapi juga jiwamu yang menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tidak berbicara, tidak berpindah tempat, dan satu duduk. Karena zikir ini menuntut fokus dan kepasrahan penuh. Semakin diam tubuhmu, semakin dalam rohmu tenggelam dalam kehadiran Allah. Setelah selesai, berdoalah dengan hati yang yakin. Sebut hajatmu dengan jelas, mintalah dengan bahasa yang jujur. Tidak perlu panjang tapi penuh rasa percaya. Allah lebih tahu isi hatimu yang engkau ucapkan. Yang penting hatimu hadir. Ulangi setiap hari dengan isti tanpa putus hingga Allah kabulkan. Inilah adalah rahasia para wali. Banyak orang kuat di awal tapi berhenti di tengah jalan. Padahal keajaiban sering datang ketika seorang hampir menyerah. Maka teruslah membaca meski belum hasil. Karena Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk menurunkan pertolongannya. Dan satu hal penting, niatkan semua ini bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin mendekat kepada Allah dan mencari ridhonya. Karena jika ridho Allah sudah datang, maka rizki dunia hanyalah bonus kecil dari lautan kasih sayangnya. Setiap amalan besar selalu punya rahasia kunci di balik keberhasilannya. Dan amalan zikir ini tidak akan bekerja bila salah satu kunci itu hilang. Para ulama menegaskan 3 hal yang menjadi pondasi utama. Yang pertama ikhlas, yang kedua
tepat jumlah bacaan. Lalu yang ketiga, istiqomah. Zikir bukan hanya gerakan lidah, ia adalah energi batin yang memancar ke seluruh alam. Zikir 41 kali Al-Fatihah dan 7.000 kali Hasbunallah wa ni'mal wakil bukan sekedar ritual, tapi jalan menuju ketenangan, keberkahan, dan perubahan hidup. Ia mengajarkan kita untuk ikhlas, sabar, dan percaya sepenuhnya bahwa semua urusan sudah diatur dengan sempurna oleh Allah. Dan siapa yang menjaga amalan ini dengan hati yang lembut, insya Allah rizki akan datang bukan karena dicari, tapi karena dikirim langsung oleh Allah lewat tangan-tangan malaikat. Subhanallah, betapa lembutnya kasih sayang Allah kepada hamba yang terus berzikir di waktu subuh. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang dipanggil lembut oleh langit di setiap pagi, yang rizkinya datang tanpa batas dan hatinya selalu dipenuhi ketenangan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita telah sampai di penghujung pembahasan ini. Kita belajar bahwa rizki itu bukan sekedar hasil kerja keras, melainkan buah dari tawakal dan istiqomah di waktu yang diberkahi. Ingatlah selalu zikir Al-Fatihah 41 kali dan Hasbunallah wa ni'mal wakil 7.000 kali setelah subuh ini bukanlah sekedar ritual hitungan, tapi adalah jembatan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong sejati. Ia adalah magnet keberkahan yang menarik kasih sayang Allah ke dalam hidup Anda. Maka mulai pagi ini jangan biarkan waktu subuh berlalu begitu saja. Duduklah sejenak di tempat sholat Anda, ambil tasbih Anda dan basahi lisan Anda dengan zikir ini. Amalkan dengan ikhlas, dengan yakin, dan dengan jangan menyerah jika hasil belum terlihat di hari pertama, karena Allah sedang menyiapkan pertolongannya di waktu yang paling tepat. Yakinlah, sebagaimana Allah menolong Pak Bambang, si penjual buah, Allah juga akan menolong Anda. Semoga kita semua dijadikan hamba yang rizkinya diantar oleh malaikat dan hatinya selalu dipenuhi ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.